Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arika Tarigan dengan NIM 2242382. Tujuan saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Vale Indonesia Tbk dengan kode saham INCO. Profil perusahaan pada PT Vale Indonesia atau dengan kode INCO. PT Vale Indonesia Tbk yang sebelumnya dikenal sebagai PT Internasional Nikel Indonesia atau INCO merupakan perusahaan tambang dan pengolahan nikel terintegrasi di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 25 Juli 1968 sebagai hasil inisiatif eksplorasi nikel di Sulawesi yang diprakarsai oleh Bani Wajhu, Hitler Singawinata, dan tim eksplorasi lainnya. Di tahun yang sama, perusahaan ini menandatangani kontrak karya atau KK dengan pemerintah Indonesia yang memberikan izin resmi untuk melakukan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan biji nikel di Indonesia. PT Vale Indonesia ini awalnya didirikan sebagai anak perusahaan dari Inco, Vale Inco Limited, perusahaan multinasional asal Brazil yang merupakan salah satu raksasa pertambangan dunia. PT Vale Indonesia ini resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 16 Mei 1990. Pada saat IPO, harga penawaran pertama atau perdana saham Inco sebesar 9.800 per lembar saham dan melepas 21,8% saham ke publik. Dana hasil IPO tersebut pada perusahaan PT Vale Indonesia ini biasanya dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur pertambangan, ekspansi kapasitas produksi, pembayaran sebagian utang atau pinjaman dari perusahaan, dan modal kerja operasional. PT Vale Indonesia Tbk atau kode sahamnya INCO ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan nikel di Indonesia. Kegiatan utamanya meliputi eksplorasi, penambangan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pemasaran nikel serta produk mineral yang terkait. Perusahaan ini mengoperasikan fasilitas penambangan dan pengolahan nikel terkait laterit menjadi nikel yang berbentuk matte. Jadi dari pengolahan nikel laterit menjadi nikel yang berbentuk matte, yang merupakan bahan baku yang penting untuk industri seperti baterai kendaraan listrik. Berikut adalah situs atau web resmi dari perusahaan PT Vale Indonesia Tbk dengan kode saham INCO. Selanjutnya ada modal bisnis dan strategi. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu peningkatan produksi dan efisiensi operasional. Yang kedua ada diversifikasi produk dan hilirisasi. Yang ketiga ada investasi pada teknologi dan SDM. Yang keempat ada strategi keberlanjutan atau ESG. Yang kelima ada penguatan kemitraan dan tata kelola. Yang keenam ada strategi cost reduction. Berikut adalah bisnis model kanvasnya. Yang pertama ada customer segments, berupa Vale Canada Limited atau VCL, Sumitomo Metal Mining SO Ltd, industri baterai global. Yang kedua ada value proposition, yaitu nickel meat berkualitas tinggi, yaitu dengan proses ramah yang lingkungan dan rendah karbon, serta supply stabil dengan jangka panjang. Yang ketiga ada channels, berupa pengiriman laut, bisa kapal sendiri ataupun sewaan, dan hubungan langsung dengan pembeli utama.
Yang keempat ada customer relationship, berupa kontrak jangka panjang, kepemilikan saham oleh pembeli, dan perwakilan di manajemen perusahaan. Selanjutnya ada revenue streams, dengan penjualan nikel meat 80% ke VCL, 20%-nya ke Sumitomo, dan harga berbasis indeks global. Selanjutnya ada key resource, yaitu berupa konsumsi tambang nikel, smelter, dan fasilitas pengolahan, PLTA, SDM, dan teknologi. Selanjutnya ada key activities berupa eksplorasi dan penambangan nikel, pengolahan nikel meat, pengembangan produksi baru. Selanjutnya ada key partners, yaitu berupa VCL, Sumitomo, Hoyao, Ford, GM, pemerintah Indonesia, PLN, dan kontraktor lokal. And the last ada cost structures, berupa energi utama, SDM, dan kontraktor, bahan baku dan pembantu, royalti dan pajak, investasi teknologi, dan ESG. Selanjutnya ada resiko bisnis pada PT Vale Indonesia Tbk atau dengan kode saham INCO, yaitu berupa fluktuasi harga nikel global, resiko operasional dan produksi, resiko investasi dan ekspansi, resiko permintaan dan perubahan teknologi, adanya resiko ESG atau Environment, Social, Governance, dan K3. Jadi, dari resiko bisnis yang terdapat di PT Vale Indonesia Tbk ini, eh, mereka akan mengelola resiko ini dengan cara efisiensi dan pengendalian biaya, adanya diversifikasi produk dan hilirisasi, adanya manajemen risiko operasional dan K3, adanya penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi, dan adanya penguatan tata kelola dan ESG. Selanjutnya adalah analisis industri. Industri dan sektor PT Vale Indonesia Tbk dengan saham Inco beroperasi di industri pertambangan, khususnya di sektor barang baku dengan fokus pada logam dan mineral, terutama nikel. Jadi kondisi industri nikel pada saat ini, yang pertama dia dominan Indonesia di pasar global. Yang kedua ada hilirisasi dan nilai tambah. Yang ketiga ada tantangan oversupply dan harga. Yang keempat ada kebijakan pembatasan produksi. Yang kelima ada tantangan lingkungan dan keberlanjutan. Dan adanya prospek industri nikel untuk kedepannya, yaitu dengan permintaan domestik dan hilirisasi, adanya harga diprediksi yang menguat, adanya risiko permintaan global, dan diversifikasi pasar. Selanjutnya adalah analisis kompetitor. Analisis kompetitor dari PT Vale Indonesia lingkup nasional. Yang pertama ada Indonesia Morowali Industri Park atau IMIP, ada PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Yang ketiga ada PT Central Omega Research Tbk, DKVT, dan ada juga kompetitor PT Vale Indonesia Tbk dalam lingkup regional atau internasional. Yang pertama ada Vale SE dari Brazil, Sumitomo Metal Mining SO Ltd dari Jepang, dan Norilsk Nickel Rusia, dan Glencore dari Swiss. Selanjutnya ada kejadian penting atau timeline dari PT Vale Indonesia Tbk dengan kode saham INCO. Yang pertama ada 1968, yaitu pendirian PT Internasional Nikel Indonesia atau INCO dan penandatanganan kontrak karya atau KK pertama dengan pemerintah Indonesia.
Pada tahun 1997, peresmian pabrik pengolahan nikel di Sorowako dihadiri oleh Presiden Soeharto. Pada tahun 1990, Inco resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan melakukan IPO dengan melepas 21,8% saham ke publik. Pada tahun 1996, adanya perpanjangan kontrak karya atau KK dengan pemerintah Indonesia hingga tahun 2025. Pada tahun 2011, adanya perubahan nama dari PT Internasional Nikel Indonesia Tbk menjadi PT Vale Indonesia Tbk, serta adanya pengoperasian PLTA Karibe atau 90 MW. Pada tahun 2012, PT Vale diakuisisi oleh Vale SE Brazil, memperkuat posisi sebagai bagian dari grup pertambangan global. Pada tahun 2022, peletakan batu pertama proyek HPAL di Morowali, Sulawesi Tengah. Dan pada tahun 2024, adanya penandatanganan perjanjian divestasi saham 14% kepada MIND ID, sehingga kepemilikan mayoritas beralih ke BUMN Indonesia. Divestasi ini menjadi syarat perpanjang izin operasi dari kontrak karya KK menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Kondisi keuangan PT Vale Indonesia Tbk saat ini berdasarkan hasil laporan keuangan terbaru pada tahun 2024 seperti berikut: adanya pendapatan revenue, adanya laba bersih, net profit, total aset, dan total ekuitas. Berikut adalah analisis do poinnya. Adanya net profit margin yang hanya 6,08% menunjukkan profitabilitas dari penjualan sangat rendah akibat tekanan harga nikel dan kenaikan beban biaya. Selanjutnya ada aset turnover di angka 0,30, menandakan efisiensi penggunaan aset masih rendah, sejalan dengan karakter industri tambang yang padat modal. Selanjutnya ada equity multiplier sebesar 1,16, menunjukkan leverage perusahaan masih rendah akibat struktur modal sangat konservatif. Selanjutnya, ROE sebesar 2,11% menurun tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan ini mencerminkan penurunan tajam profitabilitas atas modal pemegang saham. Sekian dari presentasi saya. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam mengucap, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.